Ada info terbaru bagi teman-teman operator, pada khususnya akan ada penarikan data untuk pelaksanaan ANBK. Nah, bagi teman-teman, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini ada info terbaru terkait pendataan ANBK tahun 2024, yang mana pendataan ini akan dimulai pada bulan Juli hingga bulan Agustus nantinya. Dan untuk pendataan AN ini akan dimulai pada saat cut off Dapodik semester genap, yang mana data ini akan dijadikan database untuk pelaksanaan sampling peserta ANBK nanti. Nah, di sini bagi teman-teman ada jadwal untuk pelaksanaan ANBK, yang mana ini adalah runtutan mulai pelaksanaan simulasi hingga pelaksanaan AN utama, yang mana nanti akan dimulai pada bulan Agustus. Ini ya. Jadi bagi teman-teman silakan unduh untuk pedoman ANBK atau juknis ANBK pada portal Sobat Dikmas. Nanti bisa cari pada menu pedoman satuan pendidikan dan cari pada folder ANBK. Nanti pilih yang tahun 2024 ya teman-teman. Nanti silakan unduh di sana. Nah, untuk teman-teman di sini harap diperhatikan untuk jadwal-jadwal ini tentunya akan ada pendataan. Nah, pendataan ini dilakukan pada bulan Juli, yang mana untuk jadwalnya pendataan AN ini untuk impor data calon peserta mulai tanggal 1 hingga tanggal 26 Juli 2024, yang mana tanggal 1 Juli ini adalah penarikan data cut off Dapodik semester genap. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini untuk jenjang SMP sederajat dimulai pada tanggal 1 hingga tanggal 16 Agustus. Dan untuk jenjang SD sederajat mulai tanggal 1 Juli hingga tanggal 27 September 2024. Di sini bagi teman-teman satuan pendidikan bisa segera mutakhirkan data peserta didiknya, yang mana teman-teman bisa lihat video saya yang ini apa saja yang harus dimutakhirkan. Dan untuk pelaksanaan suling jar SMK sederajat, SMP sederajat hingga SD sederajat sesuai pada warna biru ini ya teman-teman, mulai bulan September minggu kedua untuk jenjang SMA sederajat. Dan bagi teman-teman akan ada banyak informasi untuk ANBK ke depan, karena untuk ANBK yang saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama saat sampling peserta ANBK nanti. Karena apa? Untuk tahun ini semuanya memakai kurikulum merdeka bagi yang sudah mendaftar IKM di tahun sebelumnya. Untuk tahun ajaran baru pastinya akan ada kelas 11 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, dan teman-teman nanti untuk setiap peserta akan disampling dari beberapa peminatan atau jurusan ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke peserta didik, kita di sini lihat jadwalnya untuk pendataan terlebih dahulu. Nah, untuk jenjang SMA, SMK sederajat nanti sudah saya jelaskan tadi, dimulai dari impor biodata, nanti akan ada sampling dan DNS. Setelah ada ketetapan untuk DNS tanggal 29 Juli, nanti akan ada generate NOPES dan nanti akan muncul DNT untuk pelaksanaan ANBK yaitu pada tanggal 2 Agustus. Itu ya teman-teman. Ini untuk SMA sederajat, dan untuk jenjang yang lainnya bisa dilihat pada jadwalnya ini. Dan nanti setelah pemeliharaan pusat maka akan dimulai untuk simulasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi pendataan yaitu BioAN. Nanti pendataan akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian sampai tanggal 30 Juni ini atau sebelum cut off Dapodik bisa dimanfaatkan untuk simulasi aplikasi pelatihan atau sosialisasi di masing-masing setiap satuan pendidikan. Nah, bagi teman-teman nanti untuk aplikasi BioAN ini nanti akan dimutakhirkan setelah penarikan data ya teman-teman. Dan untuk alur pendataan AN seperti biasa, yaitu melalui pemutakhiran Dapodik semester genap akan masuk pada verbal, baik verbal PD maupun verbal PTK,
Kemudian untuk peserta didik akan masuk pada PD Data atau pada portal PD Data ya teman-teman. Nanti silakan klik pada PDAKM untuk melihat siapa saja calon peserta yang sudah ditarik datanya. Kemudian nanti waktu dibuka untuk penarikan data pada WebView AN, silakan teman-teman masuk dengan username dan password yang sudah diberikan oleh operator dinas di masing-masing kabupaten kota. Kemudian bisa untuk mengimpor biodata peserta AN. Kemudian nanti setelah ada pemutahiran sistem akan diarahkan untuk tarik data peserta ke web ANBK, dan nanti sumbernya adalah ke server pusat untuk pelaksanaan AN. Dari alur pendataan ini sudah seperti biasa dan seperti tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk asesmen nasional siapa saja yang melaksanakan bisa dilihat untuk masing-masing jenjang dan program. Nah, di sini untuk teman-teman harap diperhatikan untuk pendataan peserta didik pada AN. Ini yang pertama adalah peserta didik terdaftar dalam Dapodik atau EMIS memiliki nomor induk sekolah nasional yang valid. Ini yang akan bisa ditarik pada WebView AN. Kemudian peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Peserta didik tunarungu dan tunadasa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan untuk di SLB. Kemudian peserta didik yang memiliki hambatan bahasa atau membaca satuan pendidikan ini tidak mengikuti AN ya. Kemudian untuk peserta didik yang berada di luar negeri ini akan mengikuti AN sesuai lembaga yang sudah ditentukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah peserta didik khusus yang bisa mengikuti AN. Nah, ini adalah data siswa yang harus valid, bisa diperhatikan terutama pada ID semester dan tingkat kelas. Ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman untuk peserta didik yang saat ini terekam semester di semester genap untuk kelas 10 pasti nanti akan tertarik ID semesternya ke PD Data untuk masuk pada PDAKM. Seperti itu ya teman-teman. Dan ID semester serta tingkatan kelas ini adalah untuk menarik dari rekam didik pada verbal. Seperti itu ya teman-teman. Apabila saat ini tidak masuk pada kelas 10 semester genap, maka nanti tidak akan muncul nama peserta didik itu pada PDAKM serta tidak akan bisa ditarik pada bio AN. Seperti itu ya teman-teman untuk secara singkatnya. Dan di sini teman-teman wajib validkan data, terutama data peserta didik, mulai nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NISN, serta kelas. Jangan sampai ada yang salah kelas. Kemudian program studinya apakah sudah sesuai, terutama pada peminatan ya atau mapel pilihan. Kemudian bentuk rombelnya, kemudian kelas dan jenis ketunaan ini harap divalidkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah pendataan yang akan ditarik datanya. Saat ini yang kelas 4 di jenjang SD sederajat, nanti akan naik kelas otomatis dengan rilisnya Dapodik baru, yaitu kelas 5 untuk SD sederajat dan seterusnya. Untuk jenjang SMP pastinya saat ini kelas 7, dan untuk jenjang SMA, SMK adalah kelas 10 saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi rekam didik atau ID semester ini akan menjadi penentu peserta didik tersebut bisa mengikuti AN. Nah, untuk jumlah peserta saya kira ini sama, yaitu jenjang SMP dan SMA sederajat adalah 45 peserta. Kemudian untuk cadangannya adalah 5 peserta apabila dalam jumlah kelas atau jumlah peserta didik yang ada di kelas tengah nantinya lebih dari 50 peserta. Seperti itu ya. Dan untuk jenjang SD sederajat tetap 30 peserta dan 5 cadangan. Apabila PD kurang atau sama dengan jumlah yang ditentukan, maka seluruh peserta didik akan menjadi peserta ANBK. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah alur untuk pendataan peserta asesmen nasional ya teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Nah, ini adalah alur aliran data yang tersinkron untuk sampai ke BioAN. Jadi untuk Dapodik nantinya apabila sudah sinkron 1 kali 24 jam akan masuk ke server pusat. Setelah 1 kali 24 jam kembali akan masuk ke Verval PD. Jadi butuh waktu 2 kali 24 jam dari sinkronisasi Dapodik ataupun emis masuk ke Verval PD. Setelah masuk pada Verval PD, nantinya akan ada pemilahan data untuk 4 jam kemudian, yaitu integrasi pada portal PD ya teman-teman. Setelah nanti masuk pada portal PD, bisa langsung ditarik untuk selanjutnya minimalnya 30 menit bisa menarik biodata siswa ke BioAN. Seperti itu ya teman-teman, untuk setiap alur yang harus kita pahami. Jadi setelah sinkronisasi Dapodik tidak bisa nanti kita langsung tarik di BioAN karena butuh waktu kurang lebih 28 jam untuk bisa masuk ke portal PD. Seperti itu ya teman-teman. Jadi enaknya kita setelah sinkron menunggu 3 hari seperti itu, okay? Nah, untuk portal pendataan asesmen nasional nantinya sudah berubah, yaitu melalui https bioportal.kemdikbud.go.id. Jadi tidak menggunakan BioAN seperti itu ya, atau BioAN SMP untuk SMP sederajat, BioAN SMA untuk SMA sederajat, dan BioSD untuk BioAN SD. Dan ini sudah menjadi bioportal.kemdikbud.go.id untuk mengakses di masing-masing jenjang dan program. Itu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi singkat pertama ini, dan kita akan bahas untuk teknis pendataan pada BioAN nantinya dan pada web ANBK untuk selanjutnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan pedoman ini atau juknis ini, bisa unduh pada portal Sobat Dikmas dan nanti teman-teman bisa mengunduh semuanya. Dan apabila ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar, nanti kita saling diskusi di sana. Ada informasi bagi teman-teman bahwa channel ini juga sudah aktif fitur member atau fitur gabung, yang mana teman-teman bisa ikuti member untuk channel ini, karena teman-teman nanti akan mendapatkan akses untuk konsultasi bagi teman-teman yang sudah menjadi member channel ini. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.